Beredar kabar bahwa Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintahkan Jokowi. Jika berita ini benar, maka Surya Paloh ini dinilai ingin menyeret nama Jokowi atas kekeliruannya. Sebenarnya sih sah-sah saja, dan itu hak Surya mengangkat siapa saja yang ingin dijadikan capres andalannya. Akan tetapi soal pencapresan ini pun tak bisa dihindari dari rakyat. Apakah banyak rakyat yang mau memilihnya atau justru banyak yang sudah muak? Sampai saat ini Anies memang telah berusaha mencitrakan dirinya agar terlihat sebagai orang yang pernah berprestasi di DKI. Tetapi fakta yang terjadi tidak bisa terus-menerus ditutupi. Sejarah Pilkada DKI 2017 tak bisa dilupakan begitu saja. Masih sangat terbayang, sangat kelam di benak banyak orang. Julukan Anies sebagai bapak politik identitas pun melekat padanya. Citra buruk yang didapat Anies awal kampanye Pilkada DKI 2017 hingga kini tak bisa dihapus begitu saja. Plus rekam jejak Anies yang telah diukirnya saat menjabat sebagai gubernur DKI juga semakin memperburuknya. Hari-hari Anies di DKI hanya sibuk pencitraan. Mungkin pikir Anies bahwa sejalan dengan waktu maka masyarakat akan melupakan semua itu. Tapi ternyata tidak sama sekali. Berbagai janji-janji kampanye yang pernah digembor-gemborkan itu pun tidak ada yang terrealisasi. Inilah yang menambah daftar buruk Anies di masyarakat. Memang ruang lingkup Anies menjadi gubernur itu di wilayah Jakarta saja, tapi efeknya bisa seantero nasional, untungnya tidak sampai ke Turki. Tentu saja butuh kerja keras yang penuh kelicikan untuk merebut hati rakyat. Butuh usaha yang sangat super licik agar kesan negatif pada dirinya itu hilang di benak masyarakat. Rekam jejak buruk yang tercatat di ruang digital sulit dibendung. Berapapun banyaknya tokoh agama yang ingin digandeng Anies untuk memoles dirinya tetap tidak akan bisa. Jadi ketika Surya Paloh mencapreskan Anies pastilah kewalahan. Dan efeknya elektabilitas Partai Nasdem jeblok. Surya Paloh dan Nasdem pun dikuliti setipis demi setipis. Nasdem pun dinilai sebagai partai yang tidak punya kader yang berkualitas pemimpin, sehingga hanya comot sana, comot sini. Nasdem bisa dinilai partai yang tidak konsisten dalam memperjuangkan demokrasi, dan boro-boro Nasdem pun akan dinilai partai yang tidak terlalu memikirkan rakyat. Nasdem hanya dinilai partai yang ingin menjadi bandar atau maklar bandar, partai yang hanya ingin cari cuan semata. Sejarah Anies pada Pilkada DKI 2017 itu telah merusak demokrasi. Jualan ayat dan mayat begitu sadis dan brutal telah dimainkan Anies dan para pendukungnya. Seolah-olah mereka menikmati benar permainan kampanye intoleran yang sadis itu. Dan di masa Pilkada DKI 2017 inilah ada anak-anak kecil yang diajari bernyanyi bunuh-bunuh Ahok. Sungguh sadis masa-masa Anies saat akan menjadi gubernur DKI. Dan ini tak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Dan bagaimana nasib psikologis anak-anak itu dan jumlah anak-anak itu tidak sedikit loh. Jadi dengan begitu, Nasdem yang begitu ambisius mendapatkan keuntungan besar dari pencapresan Anies ini telah sangat gerasa gerusu alias ceroboh. Sebelum Anies benar-benar dicapreskan oleh Nasdem, Surya Paloh pernah tersebar kabar bahwa Surya Paloh siap dukung Anies lahir dan batin. Berita ini tercantum pada tanggal 25 bulan 7 2019 dan dinyatakan hoak itu di web Kominfo. Nah, apa yang bilang hoak ini? Ternyata seiring waktu tiba-tiba saja Surya Paloh langsung mencapreskan Anies. Dengan bangga dan percaya diri, Surya Paloh mengangkat Anies menjadi capres unggulannya. Meskipun sampai saat ini masih belum ada deal-deal dari partai-partai yang katanya akan membentuk koalisi, yaitu Demokrat dan PKS. Maka bisa jadi bahwa berita waktu itu bukanlah kabar hoak, tapi memang sudah sangat diinginkan oleh Surya Paloh sehingga terdengar oleh seorang dan bocorlah ke publik. Namun waktu itu karena yang menjadi menteri di Kominfo adalah orang Nasdem juga, maka dengan segera dimasukkan ke dalam berita hoak di website Kominfo. Mungkin waktu itu Nasdem sudah khawatir kalau kabar ini tidak dinyatakan hoak, maka partainya pun berefek negatif. Tetapi apa mau dikata, partai Nasdem anjlok juga kan? Apa yang dikhawatirkan waktu itu akhirnya terjadi juga. Jadi sulit sekali menutupi kebohongan dengan kebohongan.
Anies dengan segudang kebohongan dan kebobrokannya tidak akan mampu ditutup-tutupi dengan sebuah keindahan kata-kata. Atau bahkan ketika memberi warna-warni genteng rumah warga Jakarta, tetap saja Anies tidak bisa menutupi segala kelebihan bayar yang sudah terendus dan juga beras sembako yang berbau busuk. Ini adalah kode-kode sepertinya. Kalau dulu Jakarta telah mengambil keputusan yang salah dan fatal karena Anies dipilih jadi gubernur, maka kini Nasdem telah mengambil keputusan yang salah dan sangat fatal karena telah mengangkat Anies sebagai capres unggulannya. Jadi kalau benar kabar yang beredar bahwa Surya Paloh bersedia cabut pencapresan Anies asal ada perintah Jokowi, ini adalah cara Surya agar nama partainya bisa naik lagi karena ternyata ia telah salah bereksperimen. Padahal kita tahu bahwa Jokowi kan tidak memerintahkan Surya untuk mencapreskan Anies. Justru Jokowi sudah bilang berkali-kali, ojo ke susu, tapi tampaknya Surya Paloh meremehkan Jokowi. Nah, kalau Surya Paloh mau cabut pencapresan Anies, ya tidak usah menunggu perintah Jokowi, cabut aja langsung, mudah kan? Tapi meskipun Surya Paloh cabut pencapresan Anies, Partai Nasdem sudah terlanjur jatuh. Ibarat orang yang sudah pernah jatuh di selokan comberan, tetap akan selalu diingat oleh orang-orang yang telah menyaksikannya. Ih, orang itu pernah jatuh di selokan. Duh, kasihan deh. Saya Omen O, itulah kira.